Ya, selamat datang kembali di channel saya BSFI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait isu pajak terkini, yaitu terkait perpanjangan sertifikat elektronik yang sudah tidak bisa lagi secara online, tetapi harus secara offline. Benarkah demikian? Ya, kita ulas coba ya. Jadi saya dapat email dari KPP. Selamat sore, kami sampaikan bahwa permohonan sertifikat elektronik sudah tidak dapat diajukan melalui email. Silakan Direktur Komisaris mengajukan secara langsung melalui KPP dengan melampirkan bla bla bla. Nah, kok bisa ya? Kenapa kok nggak bisa secara online lagi? Kita coba bahas, kita coba lihat ya kenapa. Nah, ternyata ada peraturan dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berlakunya status pandemi coronavirus disease. Dengan keputusan Republik Indonesia Kepres nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi corona. Menetapkan status pandemi corona telah berakhir dan mengubah status faktual coronavirus disease menjadi penyakit endemi Indonesia. Nah, Kepres Presiden juga mencabut tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penetapan bencana non-alam penyebaran COVID sebagai bencana nasional. Pada saat Kepres ini mulai berlaku, sejumlah Kepres sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal 21 Juni 2023. Jadi adanya Kepres yang menyatakan bahwa status kahar udah berakhir, maka untuk pelayanan online di kantor pajak udah ditiadakan dan kembali lagi ke offline. Ini mungkin penjelasannya. Ya, berdasarkan PR dari Kementerian Keuangan Per 04 tahun 2020 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kita tinjau, ini harusnya di pasal 41. Kita lihat pasal 41. Kita tinjau mengenai tata cara permintaan sertifikat elektronik. Kita baca ya. Pasal 41, wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara A. Elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah terkerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak pajak orang pribadi, dan wajib pajak warisan yang belum terbagi. Elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak bagi wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP atau KP2KP selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tempat tertentu di luar kantor pabean, tempat lainnya atau pihak lainnya yang dapat menerima permintaan atau memberikan sertifikat elektronik melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP. Jadi kita baca bahwa dapat diajukan secara elektronik atau tertulis, di mana mungkin masuk dari kata-kata elektronik sini bukan secara email ya, tetapi nanti akan dikembangkan oleh kantor pajak sarana lainnya, aplikasi untuk mengajukan permohonan sertifikat elektronik secara elektronik, tapi bukan secara email ya. Jadi pengertian dari elektronik ini jadi hanya bisa secara elektronik, secara aplikasi atau tertulis. Jadi dalam peraturan Per 04 TJ 2020 juga dinyatakan bahwa nggak bisa secara online kalau menggunakan email, bisanya online kalau udah ada aplikasinya dan secara tertulis. Jadi sambil menunggu aplikasinya sedang dikembangkan oleh kantor pajak, maka sampai sekarang yaitu kita dapat menggunakan mekanisme offline untuk pengajuan sertifikat elektronik. Nah, lalu
Syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya yaitu wajib pajak mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan mempersiapkan passphrase. Apa sih passphrase itu? Passphrase adalah password yang digunakan untuk membuka sertifikat elektronik. Kemudian wajib pajak melakukan kegiatan verifikasi dan autentifikasi identitas. Nah, ini di sini dijelaskan juga dalam hal saluran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersedia, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak warisan belum terbagi, dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf A dapat mengajukan permintaan elektronik secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut. Permintaan sertifikat elektronik dilakukan oleh orang pribadi. Permintaan sertifikat elektronik diajukan ke KPP atau KP2KP. Wajib pajak dimaksud pada huruf A mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik. Kemudian wajib pajak menunjukkan asli dan fotokopi dokumen identitas berupa KTP. Jadi harus ada asli dan ada fotokopinya. Kemudian ada paspor, kartu identitas, NPWP dan SKT. Jika ada perwakilan menyerahkan asli surat penunjukan dari wajib pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya orang pribadinya nggak bisa, boleh pakai surat penunjukan, tapi orang pribadi dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentunya udah disampaikan di bawah ini, bahwa orang pribadi yang boleh menggunakan kuasa adalah orang pribadi bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap. Orang pribadi yang bersangkutan sedang menjalani masa hukuman pidana atau penyanderaan sebagai menanggung jawab pajak berdasarkan ketentuan undang-undang. Kondisi tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan di luar kekuasaan, antara lain terdapat wabah, bencana alam, atau kerusuhan massa sehingga orang pribadi bersangkutan tidak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara langsung ke KPP. Hal ini juga berlaku sama seperti badan, tidak selama saluran elektronik belum tersedia, maka dapat diajukan secara tulis oleh wajib pajak badan dengan ketentuan yang hampir sama di atas. Jadi dapat dilakukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk wajib pajak badan dengan status pusat atau pimpinan cabang. Pengurus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa dokumen identitas bagi wajib pajak negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Jadi pengurusnya juga harus bawa identitas dan fotokopinya. Kalau warga negara asing harus bawa fotokopi paspor dan paspornya. Kemudian fotokopi kartu NPWP. Kemudian dokumen pendirian usaha asli dan kopinya. SPT tahunan pajak untuk seluruh anggota kerjasama operasi untuk tahun pajak yang berakhir. Dan pengurus yang terkait melakukan kegiatan verifikasi dan autentifikasi. Kriteria pengurus di sini disampaikan, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Orang yang namanya tercantum dalam SPT tahunan. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan, wajib pajak badan, atau akta pendirian, atau dokumen pendirian, dan perubahannya pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan. Jadi apabila nggak ada di akte, nggak ada di SPT, pengurus yang hadir itu harus menunjukkan surat pengangkatan pengurus atau surat keterangan dari pengurus atau pimpinan yang tercantum dalam akte pendirian atau dokumen pendirian. Oke, jadi di sini di peraturan pajaknya pun jelas ya bahwa kalau saluran elektroniknya nggak ada, maka harus mengajukan secara offline. Oke, jadi kalau saya rangkum, pengajuan sertifikat elektronik saat ini hanya bisa secara offline, dan syarat-syaratnya yaitu pertama, kita harus mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik. Kedua, kita harus membawa
asli dan fotokopi. Jika perusahaan, akta perusahaan, kemudian KTP dan NPWP mengurus. Jika ini ada pribadi ya KTP dan NPWP pribadinya aja. Jika mana pengurusnya tidak terdata di akte dan tidak terdata di SPT, maka harus ada surat penunjukan pengurus. Kemudian, fotokopi dan asli NPWP badan. Jika badan ataupun pribadi, harus menunjukkan bukti lapor SPT tahunan untuk 2 tahun terakhir. Jika mana perusahaannya baru berdiri ya hanya ada 1 tahun ya 1 tahun. Tapi jika memang udah berdiri 2 tahun dan baru mengajukan sertifikat elektronik, ya harus membawa bukti lapor SPT 2 tahun. Dan kemudian saran saya membawa stempel dan meterai. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada dokumen kita yang salah atau yang harus ada diperbaikin, jadi kita udah siap ketika di kantor pajak, kita siap membuat dokumen yang baru dan langsung di-stempel lagi. Oke, saran dan masukan aja. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, memberikan kemudahan kepada para investor. Nah, sambil menunggu aplikasi elektronik ready supaya kita bisa mengajukan sertifikat elektronik, saran dari saya nih, bisa diterima atau bisa tidak ya oleh Ditjen Pajak, bahwa kalau bisa saluran menggunakan email masih dibuka ya, masih dibuka sambil menunggu sarana elektronik udah ready. Kan kita udah tahu nih zaman sekarang ini semuanya serba online. Nah, kalau bisa tetap dibuka nih jalur emailnya, karena sebagai wajib pajak yang mana notabene sekarang banyak wajib pajak muda, banyak pengusaha muda, jika menggunakan email membuat kita lebih comfort karena kita lebih familiar menggunakan gadget, sarana fasilitas online. Nah, dan ini juga mendorong iklim kemudahan bagi kita sebagai wajib pajak. Ya, ini sebagai saran dan masukan. Ya oke, bisa diterima bisa tidak, ini tergantung dari Ditjen Pajak. Ya demikian summary dari isu terkini terkait dengan pengajukan sertifikat elektronik. Salam pajak, BSFI in your heart.